mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru.
Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku Mari cuma nyanyikan. masih punya Tuhan. Amin. Punya pengharapan. Ya, pengharapan kami hanya Yesus. Aku tetap Tuhanku. Amin. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Amin. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi. Aku masih punya Tuhan. Yesus, Engkau kekuatan kami. Yesus, Engkau kekuatanku. Haleluya, Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami tidak memutar-mutar Tuhan. Haleluya. Ibu Elsa Ratu Edo bisa ada di depan berdoa membuka ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan baru Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini, untuk kami bisa berdiri sebagai anak Tuhan. Kami bisa berdiri memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus Engkau sudah hadir di sini. Engkau tetap menjamah kami semua yang sudah bersedia menerima-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pengurapan sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Kami akan menikmati kebaktian kami dari awal sampai akhir. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, hamba-hamba Allah yang mengambil bagian dalam pelayanan, pengurapan dari sorga Engkau turun bagi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, inilah hati-hati kami Tuhan. Kami siap menikmati hadirat-Mu. Kami sudah menikmati dan kami tetap menikmati Bapa. Kami buka kebaktian kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, berikan kemuliaan dan sorak-sorak terbaik bagi Tuhan. Kami mencintai Tuhan, amin. Suka duka kita lewati, Tuhan tetap menyertai kita, amin. Berikan salam sehat kepada samping kiri kanan, muka belakang.
tiba saatnya persembahan yang pertama dijalankan, yang bertugas bisa mempersiapkannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagimu Bapa. Kami begitu bersyukur Tuhan, waktu dan kesempatan masih Kau berikan bagi kami ada di rumah-Mu beribadah. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji-muji-Mu, sudah menyembah-Mu Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami berkenan kepada Engkau Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan beri korban persembahan yang kami yang pertama. Mari Allah untuk memberkati dan dapat dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan dapat memberi yang terbaik bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan
Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu karena kami mendapatkan kesempatan untuk bernapas, hidup dan bergerak pagi ini. Di saat yang bersamaan ada berbagai kematian di berbagai tempat di belahan bumi ini. Sedangkan kami masih hidup. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dan kami tahu tujuan kehidupan yang Kau berikan buat kami adalah untuk menyenangkan Engkau, untuk memuliakan Engkau, untuk meninggikan Engkau, untuk menyanjung Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau lawat kami dalam jam ibadah ini. Engkau berbicara kepada kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus, biar kami mengerti apa maksud-Mu bagi hidup ini. Sekalipun dalam perjalanannya ada banyak kesukaran, kesulitan. Bahkan kadang-kadang kami diposisikan sebagai budak-budak yang kurang berharga. Orang-orang yang kurang dihormati dan dihargai. Tapi itu tidak bermakna bahwa hal rohani kami berada pada posisi yang paling rendah. Tapi sesungguhnya kami membuktikan bahwa Yesus masih ada dalam hidup kami. Tuhan masih ada dalam pribadi kami, dalam sepak terjang kami, dalam tutur bicara kami, dalam pergaulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Bicara buat kami. Kami siap mendengarnya. Tuhan Yesus, tolong kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waktu berjalan cepat. Tidak sadar minggu ini minggu terakhir di bulan September. Konferensi misi kita makin dekat dan Natal makin dekat. Konferensi misi kita akan berlangsung 29, 30, 31 Oktober. Dan saya harap kita semua menghadirinya supaya kita makin mengerti waktu yang ada ini adalah waktu yang harus dipergunakan dengan baik. Karena tanda-tanda di sekitar kita menuturkan bahwa zaman di mana kita ada adalah zaman berjaga-jaga, karena kita tidak tahu jam berapa Tuhan Yesus datang. Karena itu mari persiapkan diri kita dengan baik. Pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah subtema dari tema besar kita in 2022. Tema besar kita di dalam tahun 2022, yaitu Now Declare Your Changes. Sekarang ceritakan dan tuturkan perubahan hidupmu. Kepada siapa? To the marketplace, orang-orang di luar sana. To our family, kepada keluarga kita. To our friends, kepada sahabat kita. And human being around us, dan orang-orang di sekitar kita. Subtema pagi ini adalah being at the lowest status, but not low
moral. Meskipun berada pada status rendah, jabatan rendah, kedudukan rendah, kurang dikenal, tapi bukan untuk direndahkan. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak diperhitungkan. Kadang-kadang kita merasa bahwa orang tidak peduli dengan kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita tak bernilai, tak punya status apa-apa. Meskipun demikian, being at the low status, but not low in moral. Tapi di dalam hal moral tidak boleh direndahkan, sekalipun kita tidak punya jabatan. Berada pada status terendah atau paling bawah, tapi bukan rendah moral. Minggu yang lalu saya sudah sedikit menyinggung, dan kalau saudara Bapak Ibu mengikutinya dengan baik, bagaimana status kecantikan di luar Tuhan kelihatan di atas sekali, tapi moral begitu rendah dari perempuan yang ditangkap berbuat zina. Dari postur tubuh, dari profil, dari rupa cantik, tapi dari moral turun. Dan minggu lalu kita dengar makin cantik, makin murah kalau di luar Tuhan. Itu juga yang dibilang di dalam Amsal pasal terakhir. Kecantikan itu di luar Tuhan adalah penipu. Biasanya kecantikan mengantar orang kepada status yang di atas. Anda lihat idol-idol, bintang-bintang, film, lain-lain. Status di atas, tapi how about their moral? Bagaimana tentang moral mereka? Lebih banyak kita lihat bahwa dari luar is nice and beautiful. Di luar bagus dan cantik. But inside many dirty. Banyak hal yang kotor di bagian dalam. Itu yang disebut moral rusak. Nah, pagi ini berada pada status rendah, seandainya ya kita punya laki-laki punya wajah pas-pasan saja, perempuan juga pas-pasan saja, status pekerjaan juga pas-pasan, atau ada sebagai orang di bawah perintah. Tapi itu tidak membuat moral kita turun. Itu tidak membuat perilaku kita rusak. Saya mulai dengan bagian pertama. Even to sold to be a servant or slave. But life is right, definitely with God, and become a blessing. Meskipun terjual menjadi seorang budak, tapi hidup benar pasti disertai Tuhan dan menjadi berkat. Become a blessing. Even though we be sold as a slave. Sekalipun meskipun terjual menjadi budak atau hamba, tapi tidak menjadi budak dosa. Kalau hidup benar, pasti disertai Tuhan dan become blessing to everybody. Kita lihat Kejadian pasal 39 ayat 2. Tetapi Tuhan
menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini bagian pertama. Kita semua tahu bahwa Yusuf dijual menjadi budak, slave, servant. Dia jadi budak dalam status pekerjaannya. Tapi dalam standar rohani dia bukan budak dosa. Dia punya status rendah, pembantu. Dia punya status rendah, pesuruh. Dia punya status rendah, budak. Yang sudah dibeli. Dalam zaman itu seorang budak dijual, lalu dibeli, hanya satu kali dibayar, lalu selama-lamanya jadi budak. Selama-lamanya jadi servant, slave. Tapi Anda mendengar bacaan dalam Kejadian Genesis chapter 39 verse 2 to 3. Baru saja kita dengar Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 3. Meskipun dia budak, dalam pandangan manusia dia budak. Dalam pandangan manusia dia orang yang dibeli, orang yang harus tunduk kepada perintah yang membeli. Status pekerjaannya bukan pegawai tinggi, bukan kepala biro, bukan kepala bagian, bukan gubernur, bukan menteri. Dia budak. Setelah kita membaca dua ayat ini, kita mendapatkan seorang budak yang moralnya, yang perilakunya, yang sifatnya tidak membuktikan bahwa dia budak. Tapi dia seorang yang punya martabat tinggi. Meskipun dalam level status sekuler dia budak. Tapi di level mata Tuhan, he is the servant of the Lord Almighty and of hosts. Dari sisi rohani ia adalah hamba Tuhan yang maha tinggi, serba sekalian alam. Martabatnya, moralnya adalah moral yang melekat pada Tuhan. Beda dengan hari ini. Status sosial di dunia sekuler hebat, tapi moralnya koruptur, moralnya berzina, moralnya kumpul kebo, moralnya menipu, moralnya angku, sombong. Beda dengan si budak ini. Harganya sudah dibeli putus, budak. Tapi moralnya bukan budak. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Moralnya bukan budak. Dibuktikan daripada apa yang Alkitab saksikan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Who is the Joseph? Siapa Yusuf itu? Budak. Tapi beda. Tuhan menyertai dia. Itu yang membuat moralnya di atas. Lu boleh punya jabatan, titel, kedudukan, pangkat, segala macam. Tapi kalau moral tidak beres, tidak disertai Tuhan. Dan kalau tidak disertai Tuhan, your future is very dark. Masa depanmu sangat gelap. Bukti. Berapa banyak orang di Bui, di Penfui. Ada kepala bagian,
ada wakil bupati, ada kepala biro, ada tukang palu di gereja, tapi moral tidak beres. Seandainya di antara kita dari dunia sekuler Anda tidak masuk hitungan, tetapi kalau moral kita beres, firman Allah berkata, but the Lord with Joseph, tapi Tuhan bersama-sama dengan Yusuf, tapi Tuhan bersama-sama dengan engkau. Siapa Tuhan itu? Psalm 24 verse 1. Mazmur 24 ayat 1 berkata, dunia dan segala yang ada di dalamnya milik Tuhan. Meskipun dalam status sosial kita budak, pekerja keras dan orang kurang hitung, tapi di mata Tuhan yang menyertai kita, pemilik dari segala sesuatu yang mengikuti kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita dengan tidak melepaskan miliknya kepada kita. Dia selalu memberkati kita. Oleh karena itu Matius pasal 28 ayat 20 kalimat terakhir. Aku menyertai engkau bukan sampai besok lusa tula, tapi sampai selama-lamanya. Yang menyertai bukan pengemis, yang menyertai bukan tukang minta-minta, yang menyertai bukan tukang utang, yang menyertai bukan tukang pencuri, yang menyertai bukan tukang bersinah, yang menyertai Allah yang Maha Kudus, Allah sumber segala berkat. Even though sold, meskipun sudah terjual, to be a slave, sebagai budak, but life is right, tapi kehidupan yang benar, definitely with God and become a blessing. Yang sesungguhnya berkaitan, berharap pada Tuhan, ia akan menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi ini saya ingin sebagai imam, kadim dan gembala, tak usah terlalu pikir tentang status dunia ini. But especially you think about level and status in heaven on the earth. Tapi yang sangat-sangat khusus, bagaimana kita berpikir tentang level dan status kita di sorga selagi masih ada di bumi. Sehingga kita akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, menjadi kesaksian kan, become blessing. That's according our big dam in 2022. Itu sesuai dengan tema besar kita dalam 2022. Now declare your changes. Sekarang ceritakan bahwa dulu saya perampok, dulu saya tukang bersinah, dulu saya tukang mabuk, dulu saya kurang ajar, dulu saya tidak suka baca Alkitab, dulu saya tidak suka berdoa, dulu saya tidak suka menyembah. Tuturkan sekarang, sekarang berbeda. Saya lebih suka tentang apa yang Tuhan kehendaki aku lakukan. Ada amin. Berikan dulu sanjungan terbaik. Itu yang menjadi kesaksian. Itu yang menjadi berkat. That is become blessing to human being around us. Itu yang menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Yang kedua, sekalipun sebagai budak, jika takut Tuhan, pasti mendapat kepercayaan dan kuasa dari Tuhan melalui tangan
orang kafir. Even as a slave, if you are fear of God, you will get trust and power from God through the hands of unbelievers. Jadi kita ini sebenarnya tidak usah takut dan gentar ketika orang lihat kita, dia sanda ada titel, dia sanda ada kedudukan, dia sanda ada pangkat, dia kurang dikenal, dia famili kecil, dia status sosialnya ya di bawah sana. Tidak perlu tergoncang karena itu. Tapi ini juga bukan bermaksud bahwa saudara tidak boleh sekolah, apalagi orang-orang muda untuk rebut titel, untuk rebut kedudukan dan pangkat, bukan. Telah menjadi sebuah kenyataan. Banyak orang dari sisi sekuler, wah, tapi dari sisi moral, rusak. Kita berturut-turut dalam akhir tahun, menjelang akhir tahun ini kita dipermalukan habis-habisan. Orang Kristen dipermalukan. Saudara lihat, kita punya Pak Sambo. Berjuang dapat 2 bintang. Jenderal. Wah, seketika lenyap karena moral. Anda lihat, itu kan orang Kristen, bukan? Anda lihat gubernur Papua, orang Kristen, namanya saja Lukas. Rakyat di Papua susah sengsara, tapi dia bisa habiskan di judi 500 sekian miliar. Segi sekuler, wah, segi moral, nol. Jadi kita jangan tertipu dengan dunia ini, dengan kita kejar dunia ini. Tapi how about our moral, our heart? Bagaimana tentang moral kita? Bagaimana tentang hati kita? Tuhan ingin kita semua menjadi orang besar di atas bumi ini. Sehingga Ulangan pasal 28, dia bilang, saya tidak mau Anda tukang minta-minta. Saya mau Anda menjadi orang yang memberi pinjam karena berlimpah-limpah. Tapi Anda dan saya tidak boleh jadi pengemis, tukang tipu, tukang omong kosong, tukang berbuat perkara kotor. Tuhan tidak mau seperti itu. Ulangan 28 dia bilang, kalau dengar baik-baik, saya angkat engkau di atas, bukan di bawah, kepala bukan ekor. Engkau di kota diberkati, di kampung diberkati, ladang sawah kambing dombamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, adonanmu diberkati. Artinya dia mau kita punya status sosial cukup baik. Tetapi ketika tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan, status sosial akan merusak kita seperti yang sedang terjadi sekarang. Ayat yang keempat, Genesis chapter 39 verse 4. Ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Siapa tuannya ini? The unbelievers. Orang kafir, tidak percaya. Dan ia boleh melayani dia, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Who is the Joseph? He is slave. Siapa Yusuf yang mendapatkan kepercayaan? Dia budak yang dibeli. Tapi karena moralnya baik, kepercayaan besar datang. Kalau moral kita baik, Tuhan percayakan segala sesuatu pada kita. Ada amin. Kedudukan, pangkat, harta, materi, segalanya Tuhan percayakan. Tapi kadang-kadang moral ini rusak sehingga kepercayaan Tuhan hilang daripada orang percaya.
Sekali lagi, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. He is a slave. He is servant. Dia budak. Dia hamba. Dan ia boleh melayani tuannya, unbelievers, invaders, orang kafir, orang tidak kenal Tuhan. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Kalau kita duduk renungkannya, walaupun kita tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan, tapi di level moral kita punya relationship good with God, baik dengan Tuhan, kita akan menjadi pemimpin yang punya otoritas, wewenang dan wibawa. Kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Barangkali itu yang dibilang firman Tuhan. Orang kafir, orang tidak bertobat, berlelah kumpul uang, harta dan kekayaan. Tapi yang menikmatinya adalah orang percaya. Yang menikmatinya orang yang bertobat. Yang menikmatinya anak-anak Tuhan. Ada amin? Orang muda, Anda punya perjalanan dalam perhitungan matematis masih panjang. Dengar ini firman baik-baik. Otakmu mesti bersih. Pergaulanmu mesti bersih. Moralmu harus mantap. Yang sudah tua-tua dalam perhitungan matematis tinggal 2-3 langkah masuk lubang kubur. Siapkan diri kita baik-baik, memiliki moral yang baik. Sekarang lucu, orang makin tua makin kurang ajar sekarang. Bisa bawa anak perempuan ke hotel. Bisa pergi ganggu istri orang. Sudah tua bau tanah. Ini moral tidak benar. Kekristenan mengajarkan kita untuk ada pada posisi moral yang benar. When we have true moral in our life, once more and once again I tell you, you become blessing in everywhere. Ketika moral kita beres dan baik, berpaut kepada Tuhan, kita menjadi berkat di mana-mana saja. Walaupun tidak ada jabatan, walaupun tidak ada pangkat, walaupun tidak ada kedudukan, as a slave, hanya sebagai budak, tapi kalau moral baik, sikap rohani kita baik, Allah beserta kita, Allah taruh kita budak hamba-hamba ini di level yang paling atas. Dan orang-orang secara sekuler punya kedudukan dan pangkat dan level sekuler tinggi akan menyerahkan seluruh kekuasaan, kuasa, harta, milik, jabatan, semuanya ke dalam tanganmu. Ketiga, we are slave. Meskipun menjadi budak, kita adalah budak. But life is right. Tapi hidup benar. We will be a blessing to master who does not know God. Kita akan jadi berkat bagi Tuhan yang tidak kenal Allah. In everything, dalam segala hal. Tuhan panggil kita bukan untuk menjadi kutuk buat anak cucu kita, buat keluarga kita, apalagi buat bos kita, buat atasan kita, atau orang yang mempekerjakan kita, atau orang yang menerima kita.
bukan untuk mendatangkan hal yang buruk. Sebab kadang-kadang ini banyak cerita, banyak keluarga di sini terima pembantu, terima orang yang tinggal bersama-sama. Mereka orang yang tinggal bersama-sama bukan jadi berkat, bahkan bikin ulah, bikin masalah. Tidak ikut regulasi dalam keluarga itu. Tidak. He not become blessing, but curse. Mereka tidak jadi berkat, tapi jadi kutuk. Tinggal dengan orang. Bukan jadi berkat dengan pemilik rumah, atau tuan rumah, atau orang yang menyambut dia. Tapi dia bikin onar sana sini. Dia melawan. Dia bikin kacau. Dia tidak taat aturan dari orang yang menyambut dia. Dari rumah tangga yang menampung dia. Dari keluarga yang menampung dia. Bahkan he make himself as a boss more than owner. Malah dia bikin dirinya jadi bos lebih dari pemilik rumah, lebih dari tuan rumah. Tuhan panggil kita, status kita budak kah, hamba kah, tinggal dengan orang kah, jadi pekerja di mana saja, kita harus memiliki moral yang baik, menjadi berkat. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Di dalam dunia ini kita semua, lain kali kita ada pada posisi secara sekuler, di atas. Tapi di sisi yang lain kita hamba. Seperti saya. Saya di sini jadi gembala. Tapi dalam organisasi, saya di bawah daripada badan pengurus daerah, badan pengurus pusat. Berarti saya hamba toh di bawah mereka. Saya mesti tahu diri. I must become blessing. Saya harus menjadi berkat. Itu yang ada di dalam otak, di dalam hati kita. Kemana saja kita pergi. Orang muda, orang tua, siapa saja. You are servant of God. Apakah Anda hamba Tuhan juga? Mesti tahu diri itu. Kalau tidak jadi berkat, what you must doing in fellowship and your congregation and in your church. Kalau sebagai hamba Tuhan juga tidak tahu posisinya seperti ini untuk jadi berkat, apa arti Anda di dalam jemaat? Apa arti Anda di dalam persekutuan? Apa arti Anda di dalam gereja? Tidak ada artinya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Because of Joseph, God bless home and family from unbeliever boss. Saudara lihat, seorang budak karena moralnya menarik dan bagus, relationship dengan God, dengan Allah itu begitu baik melalui dia. Bosnya yang disebut unbeliever, invaders, orang kafir yang tidak percaya, get blessing, dapat berkat. Mari kita menjadi orang-orang yang mendatangkan berkat. Lebih-lebih berkat keselamatan. When you go to the market to buy vegetable, meat, fish, rice, and everything in market. Ketika Anda pergi ke pasar beli beras, beli sayur, beli ikan, beli daging, dan segala macam, you must walk in the blessing and become blessing to everybody over there. Kita harus jalan sebagai orang yang diberkati untuk menjadi berkat di sana. Kadang-kadang
saudara mungkin tinggal jauh dari pasar, kurang tahu tentang pasar. Tapi dulu kami tinggal di sini, itu jam 3 pagi. Orang jual sayur sudah mesti bangun pakai oto datang di sini. Dia baru jual sayur ontong satu ikat barangkali 1.000 atau 500 rupiah. Saudara pergi tawar sampai menyakitkan. Saudara tidak jadi berkat. Saya tidak larang saudara tawar, tapi kadang-kadang tawar cekik pedagang kecil sampai di leher sini. Dia mau hidup seperti apa? Dia jadi berkat buat saudara, jadi berkat seperti apa? Saya baru baca, nonton satu YouTube kemarin dulu kah. Seorang ibu yang hidup pas-pasan, datang ke pasar. Lalu dia tanya sang penjual ketimun, ini satu berapa? Ini satu 250 rupiah. Ibu ini bilang, bisa kurang kah? Oh bisa kurang 200 rupiah. Lalu ibu ini, dia bilang kumpul 10 ya, berarti 2.000, dia kasih 10.000. Si tuang penjual ini mau kasih kembali uang, dia bilang tak usah. Lalu apa kesaksian orang itu? Dia bilang, begitulah orang Kristen menjadi berkat. Sambil dia kipas-kipas duitnya, itulah orang Kristen. Kadang-kadang kita tawar sampai kita tidak jadi berkat. Saya tidak bermaksud Anda royal, tapi how your life become blessing and testimony about some good from heaven to anybody. Saya aja menyampaikan untuk satu keinginan. Bagaimana kita jadi kesaksian dan berkat buat setiap orang yang kita jumpa. Toh kalau kita tidak tawar, kita tidak jadi miskin kan? Saya baca ulang. Sejak ia memberikan kuasa, the unbeliever believe to slave. Orang kafir percaya kepada budak. Dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kita jadi berkat buat yang di dalam rumah dan di ladang, yang artinya di luar sana. Yang keempat, even though sold to be a slave, meskipun dijual atau terjual menjadi budak. But life is true, tapi kehidupan ini benar, to be a rule over all the property of people or the unbeliever master. Meskipun terjual menjadi budak, tapi hidup benar pasti menjadi penguasa, become rule over atas semua kekayaan orang atau tuan yang kafir. Ini sebuah jaminan bagi kita untuk tidak perlu khawatir, tidak perlu takut selama ada di atas bumi, ketika moral kita, hati kita, perilaku kita, kepercayaan kita teguh kepada Tuhan. Sebab status sekuler tidak akan menentukan kita berhasil atau tidak berhasil. Tetapi status moral kita yang berkaitan erat dengan Tuhan, itu yang menentukan kita jadi penguasa atau tidak. Kita menjadi orang yang menjadi berkat atau tidak. Kita menjadi orang yang merebut berkat atau tidak. Seperti ayat 6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf.
Once again, I ask you, who is the Joseph? Once again, I have question to you. Who is the Joseph? Sekali lagi saya bertanya. Sekali lagi, siapa sebenarnya Yusuf? He is a slave. Dia budak. Dia bukan punya kedudukan pangkat tinggi apa. Tidak. Budak. Budak itu setelah dibeli tuannya pulang dari kantor, dia datang buka dia pun sepatu. Dia bawa air lap, dia pun tuan punya kaki. Dia siap makan kasih. Tidak boleh duduk, berdiri. Mau undur pun tidak boleh begini baru jalan. Jalannya begini, tuannya di depan. Saya ingat satu waktu saya jadi pendeta di Belu tahun 70. Lalu susah oto, jadi ada dokter hewan punya oto jeep satu. Itu tugas di Kupang, kami minta numpang. Naik sampai di Niki-Niki, karena dokter hewan itu masih ada hubungan keluarga dengan Sonaf di Niki-Niki. Dengan raja-raja Nope di Niki-Niki. Kita turun, saya tanya ini Pak Dokter, kita kemana? Ini kita ke Sonaf, ini raja, kita punya keluarga. Baik, Anda tahu kita masuk begini, duduk, dikasih duduk, lalu abeat, saudara tahu abeat, pembantu, budak-budak dari Sonaf itu keluar, bawa pisang, bawa air, bawa ubi, bawa segala macam, taruh di meja, lalu mereka bilang, silahkan makan. Lalu Anda tahu waktu mereka mau kembali ke tempat, jalan belakang begini, sambil begini. Itu budak. Itu hamba. Segala miliknya milik unbelievers. Unbelievers kings. Raja yang kafir, tidak percaya. Diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dia budak. Sebenarnya dia punya hak apa? Tidak ada hak apa-apa. Tapi istimewanya dia punya moral, Allah beserta dengan dia. Ada memberikan sanjungan terbaik. Saudara dan saya ini menjadi orang yang punya hak itu. Hak itu, hak itu. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, ini ganteng, cantik, yang takut Tuhan ini, yang tidak murahan ini. Meskipun budak. Tapi cantik dan ganteng dan moralnya tidak baik, murahan. Makin cantik, makin ganteng, makin murah. Tapi kalau ganteng, cantik, takut Tuhan, makin mahal karena mendapatkan kepercayaan yang berlimpah-limpah. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan yang kelima, mendapat kekuasaan harus hati-hati. Dapat kedudukan dari Tuhan, hati-hati. Getting power always follow with great trials. Karena mendapatkan kedudukan, pangkat, kepercayaan biasa diikuti dengan godaan, dengan bujukan dosa. Kita lihat berapa banyak orang pejabat, oknum-oknum pejabat dapat kedudukan, pangkat sebagai orang percaya, lupa bahwa godaan pasti datang, pasti ikuti. Kalau moral tidak beres, roboh, hancur, binasa. Jadi harus menjadi orang yang memiliki integritas, moral yang baik,
ketulusan dengan Tuhan, kejujuran dengan Tuhan, kesetiaan dengan Tuhan. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Godaan datang ketika kepercayaan besar diterima. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak. Kenapa dia tolak? Dia memiliki moral, integritas, takut Tuhan. Bujukan keras bagaimanapun juga dia tidak akan ikut. Tapi mesti ingat, makin kita dipercayai, godaan akan mengimbangi kedudukan itu. Anda lihat kita punya oknum pejabat di Jakarta, kasih tinggal istri, cari istri baru di sana. Istri-istri kasih tinggal suami, cari suami baru di sana, bantal guling hidup di sana, di hotel-hotel. Moral rusak, integritas tidak ada, padahal sudah dapat kepercayaan. Tetapi Yusuf menolak, ini perlu memiliki power and authority to push all bad things. Memiliki kuasa, otoritas untuk menolak. Berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku. Selain daripada engkau, hei penggoda, perempuan cantik yang tidak punya moral, makin murah. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? How then can I do this great wickedness? Dia bilang, bagaimana saya harus buat kejahatan yang besar ini? And sins against God, dan dosa melawan Allah. Ini integritas, ini moral yang melekat kepada Tuhan. Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari, jadi godaan itu bukan satu kali saja. Godaan itu datang dari hari ke hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, hamba-hamba Tuhan. Godaan untuk kasih hancur kita itu bukan satu kali saja. Hari ke hari. Perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu. Dan lari keluar, apapun resikonya. Harga semahal apapun harus dibayar. Moral kita, integritas kita harus kita pegang teguh. Sebab dia punya ending. Yusuf masuk bui, bukan? Yusuf masuk penjara. Karena apa? Integritasnya. Relationship-nya with God is very nice and very hard, sangat indah dan sangat kokoh, kuat. Sehingga berapapun harga yang harus dibayar, sampai masuk bui sekalipun, tetap ia tidak goyah. Karena ia punya Tuhan. Dia masih punya Tuhan. Dia masih punya Yesus. Dia masih punya Allah. Sekali lagi berikan sanjungan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua kita memiliki kerinduan dipercayai oleh Sang Pemilik segala sesuatu. Waktu Tuhan melakukan itu, Ia tidak melihat apa statusmu. Engkau budak, engkau bos, engkau raja, engkau rakyat jelata. Tuhan tidak lihat itu. But God looking about your moral, your integrity, your heart. Tapi yang Tuhan lihat adalah integritas, moral kita, dan hati kita. How our relationship with God, nice or hard or no? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Indah, kokoh, kuat atau tidak? Karena itu Bapak Ibu, mari kita semua rindukan kepercayaan itu. Dan kita jaga moral dan integritas kita. Kalau saudara mau berkata seperti itu, dengan tulus, jujur, Anda dan saya, mari angkat tangan di hadapan Tuhan dan berkata, saya mau dapat kepercayaan itu. Sebagai seorang bapak, ibu, suami, istri, pemuda, pemudi, aktivis gereja. Bapa di sorga, kalau tangan kami terangkat dan menengadah kepadamu, sebenarnya hati kami telah melampaui tangan kami. Sampai di hadirat-Mu, Engkau dengar doa tiap kami. Kalau kami rindu kepercayaan itu, karena Engkau tidak melihat status lahiriah kami, tapi Engkau lihat hati kami, integritas kami. Engkau mempercayakan sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan. Dan kalau kami mendapat kepercayaan, remind us to stand firm in your presence. Dan kalau kami dapat kepercayaan seperti Yusuf, kasih ingat kami
untuk kami berdiri kokoh di hadapan hadirat-Mu. Because every day, everything bad come to pick all of us when we cannot stand firm in the faith to the Lord. Sebab setiap hari penggoda itu datang untuk merebut kami dari kepercayaan itu. Setiap hari supaya kami hancur. Tuhan Yesus, ini kami semua. Roh Allah bekerja di hidup kami dan hati kami. Dan kami pulang dengan penuh keyakinan. Kami dapat kepercayaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang masih sisa di atas bumi. Sampai kami pulang ke sorga. Dengar doa kami semua sebagai imam kadim dan abdi Allah. Menyerahkan tiap kami dalam tangan-Mu. Pakai kami. Use all of us become blessing to everybody. Pakai semua kami untuk jadi berkat kepada semua orang. Where we go and where we have task and duty in our life. Dan kemana kami bertugas dan memiliki kewajiban dan pekerjaan di dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Semua yang percaya mari kami sama-sama berkata amin, amin, amin. Haleluya, beri sanjungan terbaik. Terbaik, terbaik bagi Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Baik, tiba saatnya untuk persembahan kedua dijalankan. Yang bertugas bisa mempersiapkannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menolong setiap kami agar di dalam sisa hidup kami, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi Yusuf-Yusuf yang Tuhan percayakan bagi kami. Berkati Bapak Gembala Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Kami siap memberi persembahan kami yang kedua. Di dalam nama Yesus kami memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Baik, sambil memberi mendengar beberapa pemberitahuan. Pertama, perlu dikasih ingat kepada kita kebaktian kunjungan Rabu dan Jumat sedikit bergeser substansinya karena keluarga yang kami kunjungi lebih banyak sibuk siap makan dan minum. Kami rasa ini kurang bagus. Saya berharap bahwa kunjungan sudah dibilang bahwa jangan menyiapkan makan dan minum, tapi karena hampir semua menyiapkan makan dan minum, kami kasih ingat supaya ini sesuatu yang terpaksa. Anda cukup siap aqua dan ubi kayu rebus atau pisang saja. Jangan bikin yang terlalu repot-repot. Lalu jangan bikin makanan seperti pesta berat begitu. Ini membuat nilai daripada kebaktian kunjungan kita mulai bergeser. Dia punya nilai kurang begitu menarik. Itu bukan berarti gembala tolak saudara punya persiapan makanan minuman. Tapi mari kita berpikir cerdas. Ada banyak saudara lain yang tidak bisa menyiapkan sama seperti saudara siapkan. Dan itu bisa membuat mereka tidak suka menyambut kunjungan. Berarti Anda ada andil untuk orang tidak suka dikunjungi. Jadi ini terpaksa kalau saudara siap makan minum, lebih baik siap ubi rubus atau pisang rubus saja dan air aqua. Cukup untuk itu.
Harap kita semua paham ya, sebab kunjungan ini bukan sebuah acara pesta bergilir, bukan. Tapi kita perlu menjangkau orang di sekitar Bapak Ibu. Jadi persiapannya undang orang di sekitar situ hadir, supaya kita sama-sama beribadah. Nanti kalau siap pesta, makan minum yang banyak, nanti kita fokus siap itu semua, lalu kita tidak fokus kepada sebuah ibadah. Saya tidak mempersalahkan, mungkin Bapak Ibu siap dengan hati senang, tapi sekali lagi secara psikologis akan mengganggu banyak hal. Jadi cukup sekali lagi, ini yang ketiga kali, cukup ubi rubus atau pisang rebus, itu cukup. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa dengan aqua 1 gelas. Yang berikut kunjungan Rabu ini di rumah satu keluarga dekat di Maupoli sini. Hari Jumatnya di Pak Jack Aboladaka di Lasiana. Lalu Bapak Ibu yang ada kendaraan, ada waktu, hadirilah kebaktian kunjungan itu, supaya kita saling meneguhkan dan menguatkan. Yang akan menikah pada tanggal 29 September 2022, Saudara Sandi Alexander Yohanes dengan Saudari Ruth Rosita Mbuik. Kalau mereka berada dalam ruangan ini, tolong berdiri. Bila ada. Oh, belum ada. Mungkin kedua atau ketiga. Sebentar mereka hadir. Penggembalaannya jam 10 pagi besok. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini? Bila ada, tolong angkat tangan. Tidak ada. Baik. Sebentar yang berhari ulang tahun ingin didoakan boleh datang ke depan. Sebuah pemberitahuan untuk kali kesekiannya. Artinya sudah berulang-ulang kali. Kalau Bapak Ibu bertugas sebagai kolektan, tolong duduk dekat-dekat supaya jangan buang waktu jalan elong-elong dari belakang sampai di sini. Karena waktu kita dalam ruang kebaktian 1,5 jam saja. Begitu. Jadi duduk di depan sini. Lalu baca baik-baik. Nomor 1 nama itu yang doa pertama. Nomor 2 doa kedua. Jangan berdiri di sana lalu baku lihat siapa ya, siapa ya, siapa. Itu berarti tidak baca dan tidak dengar pengumuman dengan baik. Oke, itu saja. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi Priestly Blessing. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. And He will give you peace, and He will give you peace, and He will make His face shine upon you. And He will give you peace, and He will give you peace, and He will turn His face to you.
Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His blessing. Bapa di sorga, kami ikut bersyukur karena Tuhan memberi umur panjang kepada kekasih kami dengan tambahnya 1 tahun dalam hidupnya. Tuhan tolong dia dalam perjalanan ke depan. Tuhan beri dia umur panjang, dan di dalam umur panjang itu dijauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya dan celaka, dan beri dia setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Kami berdoa supaya ia menjadi berkat di tengah familinya. Ikat dia bersama kami semua kuat dalam kasih-Mu. Kami bersatu sampai Tuhan Yesus datang. Kami berdoa berkati setiap kami dalam usaha pekerjaan kami. Kami berdoa supaya jemaat yang belum punya pekerjaan, Tuhan siapkan pekerjaan. Kami berdoa buat anak cucu kami semua yang sekolah mulai dari TK sampai tingkat universitas. Beri mereka akal budi, hikmat, kepintaran, supaya mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka tepat waktu. Beri mereka takut Tuhan, cinta Tuhan, suka baca Alkitab, suka berdoa, cinta orang tua, hormat orang tua, cinta Tuhan, hormat Tuhan. Supaya umur mereka dikasih panjang di atas bumi dan mereka diberkati. Kami berdoa buat para penginjil hamba Tuhan yang bekerja melayani di daerah pedesaan, kampung, kota, berkati pakai semuanya. Kami berdoa buat seluruh pengurus gereja ini mulai dari pusat sampai wilayah. Kami taruh dalam tangan-Mu. Pemerintah kami, Presiden Jokowi dengan kabinet kerjanya, kami taruh dalam tangan-Mu. Tuhan tolong supaya mereka terus bekerja untuk kesejahteraan bangsa dan rakyat ini. Kami juga berdoa buat DPR pusat, provinsi, kabupaten, kota, supaya mereka tidak kejar reputasi, nama, dan harta dan uang, tapi berpikir bagaimana rakyat menikmati damai sejahtera dalam segala program kerja mereka. Kami berdoa Tuhan buat pejabat-pejabat Kristen, oknum-oknum pejabat Kristen di negeri kami. Tuhan tolong supaya jadi contoh, jadi teladan, saksi yang baik. Sebab telah banyak mempermalukan gereja, menciderai gereja, nama Tuhan, karena korupsi, karena persinahan, percabulan, karena perbuatan amoral dan segala macam perbuatan-perbuatan keji. Tolong supaya pejabat, oknum pejabat Kristen yang ada, yang masih sisa di tingkat pemerintah ini, supaya mereka menjadi teladan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaktian kedua, ketiga, Tuhan berkati. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, gift, love, and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan anugerah, serta belas kasihan dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. From Jesus Christ our Savior, dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. And Holy Spirit, Parakletos and Comforter,
dan Roh Kudus Parakletos dan Roh Penghibur, now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. To all excellency and best friend all the world, in Europe, in Africa, in the Middle East and Asia, Australia and New Guinea and United States, thank you for joining us in the Sunday service this morning. We hope you get blessing and be blessed. And we ask you pray for us in the New Covenant Assemblies of God in Jalan Jenderal Soeharto 25, King City, so that we become multiply in members and in spiritual. Thank you for your praying and thank you for joining us this morning. God bless you.